Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suci Indasari. Hi everyone, how's life? In this video, I will share a video about material about event or incident that happened in the past, namely recontext. What is until is finished. Di video kali ini, saya akan membagikan video mengenai materi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, yaitu recontext. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar teman kalian sedang bercerita tentang pengalamannya di masa lampau? Misalnya, holiday in the beach, berlibur di pantai, atau visiting a zoo, mengunjungi kebun binatang, atau pernah mendengar playing with friends, bermain bersama teman-teman. Bahkan ada yang menceritakan unforgettable experience, tentang pengalaman yang tidak dapat dilupakan seperti ini. Nah, tahukah kamu peristiwa atau pengalaman di masa lalu yang diceritakan kembali disebut recontext? So, in this video we gonna be learning about recontext. Nah, kita akan bahas tentang definition and social function of recontext, kemudian generic structure, language features, hints and example, and also vocabulary distinct. What is recontext? Recontext is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman di masa lalu. Jadi, tujuan atau fungsi sosial dari recontext adalah to share unique or unusual experience, untuk berbagi cerita tentang pengalaman berharga, atau to retell something unforgettable, menceritakan kembali tentang pengalaman yang tak terlupakan, atau bisa juga to give information about an incident, untuk memberikan informasi tentang suatu insiden yang terjadi di masa lalu, atau to make the reader learn something, untuk membuat pembaca mempelajari sesuatu. Misalnya, dari membaca sebuah kisah inspiratif, pembaca bisa saja mempelajari suatu atau mendapatkan motivasi dari kisah tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas bagian-bagian dari recontext atau generic structure. Recon has three parts. Yang pertama adalah orientation, selanjutnya events, dan yang ketiga adalah reorientation. Mari kita simak tentang bagian-bagian tersebut. The first part is orientation. It gives the readers the background information needed to understand the text, such as who well involved, where it happened, and when it happened. Yang pertama adalah orientation. Bagian ini adalah pembuka cerita dari recontext. Jadi, bagian ini memberikan informasi tentang who, siapa, when, kapan peristiwa itu terjadi, dan where, di mana peristiwa itu terjadi. Lain part of recontext is events, so they span a series of events ordered in a chronological sequence. Selanjutnya, bagian dari recontext adalah events. Bagian ini menceritakan tentang kronologi peristiwa yang terjadi atau urutan kegiatan yang dilakukan. Misalnya, seperti kegiatan apa saja yang dilakukan semasa berlibur di pantai. Selain itu, biasanya para author mengungkapkan personal remarks on the events, atau pernyataan pribadi mengenai cerita yang ditulis. Last structure is reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Generic struktur yang terakhir adalah reorientation. Biasanya, jika kita menceritakan kembali tentang pengalaman, kita akan menutup cerita dengan pesan, kesan, ataupun kesimpulan dari keseluruhan cerita, sekaligus memberitahu endingnya, sad atau happy.
Misalnya, kesan tentang liburan di pantai, apakah itu menyenangkan atau membosankan? Penutup cerita atau kesan pesan tersebut dinamakan reorientation. Supaya lebih jelas, mari kita analisis bagian-bagian dari recontext. Berikut ini judulnya adalah Trip to Lake Toba, perjalanan ke Danau Toba. Trip to Lake Toba. Last summer, I went to Lake Toba with my family. We had been planning this trip for a few months. On the first day, your family immediately checked into the hotel and had lunch. After that, we had strayed to Lake Toba and spent the whole day there. We went back to the hotel after sunset. The next day, we explored the area around Lake Toba. The culture there is still original and learned a lot about the local language. We spent the holidays for 3 days and 2 nights. I was a short but a fun trip. I can't wait to visit Lake Toba again on the next holiday. Setelah membaca teks tersebut, perhatikanlah paragraf pertama. Paragraf pertama memberikan informasi kepada kita tentang pengalaman penulis, yaitu berlibur ke Danau Toba bersama keluarga. Jadi, karena paragraf pertama menceritakan tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi, maka ini adalah bagian pertama dari recontext yang kita sebut dengan orientation. Selanjutnya, paragraf kedua dan ketiga. Pada paragraf ini memberikan informasi kepada kita tentang urutan kejadiannya atau urutan kegiatan penulis selama berlibur di Danau Toba. Maka ini merupakan bagian teks yang kedua dari recontext, yaitu events. Kemudian, paragraf yang terakhir merupakan bagian penutup cerita, yaitu kesan penulis selama berlibur di Danau Toba. Penulis mengatakan bahwa meskipun perjalanannya ke Danau Toba merupakan liburan yang singkat, namun menyenangkan, karena bagian penutup ini terdapat kesan penulis tentang pengalamannya. Maka ini merupakan bagian terakhir dari recontext, yaitu reorientation. Jadi dapat kita simpulkan bahwa recontext memiliki 3 struktur, yaitu orientation, events, dan reorientation. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan language features of recontext. Jadi teman-teman, setiap teks memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, apa saja ciri-ciri kebahasaan atau language features recontext? Yang pertama, karena recontext menceritakan kembali kejadian di masa lalu atau kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi, maka kalimatnya disajikan dalam bentuk past tense. Contohnya, I went to Lake Toba with my family. We saw a wonderful view. We explored the area around Lake Toba. We checked into the hotel and had lunch. Nah, ciri kebahasaan yang kedua ialah menggunakan action verb. Kata kerjanya disajikan dalam bentuk verb to. Contohnya, went, swam, played, work, spin, learned, cook, bought, dan masih banyak kata kerja lainnya. Unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan adverb of time. Adverb of time artinya keterangan waktu. Recontext menceritakan tentang kegiatan di masa lalu. Jadi, keterangan waktunya adalah waktu lampau. Contohnya, last summer, last year, 2 years ago, last week, yesterday, last weekend, dan lain-lain. Dan biasanya juga terdapat unsur kebahasaan conjunction atau kata hubung yang fungsinya untuk menghubungkan kegiatan satu dengan kegiatan lainnya sehingga berurutan, atau menghubungkan antara peristiwa satu dan peristiwa setelahnya. Contoh conjunction adalah first, after that, before, then, next, dan lain sebagainya. Jika kita lihat pada recontext tentang trip to Lake Toba yang sudah kita bahas tadi, kalimat-kalimat yang digunakan dalam cerita tersebut berbentuk past tense dan ada beberapa action verb di dalamnya. Misalnya,
when, check, headlines, spin, when, explore, layer, speed, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menemukan conjunction atau kata hubung pada paragraf kedua, yaitu after date. Dan ada beberapa adverb of place, yaitu keterangan tempat, misalnya Lake Toba, the hotel, the area around Lake Toba, there, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menemukan adverb of time, keterangan waktu pada teks tersebut, misalnya late summer, for a few months, on the feast day, after sunset, the next day, for 3 days, on the next day, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis recontext atau kinds of recontext. Yang pertama adalah personal recon. Yang kedua adalah factual recon. Yang ketiga adalah historical recon. Dan yang terakhir adalah imaginative recon. The first is personal account. Personal recon is a story about personal experience. Type of recontact which is usually in the form of information or stories based on the author's personal experience. For example, a diary or diary. Yang pertama adalah personal recon. Personal recon merupakan cerita tentang pengalaman pribadi. Jenis recontext yang biasanya berupa informasi atau cerita berdasarkan pengalaman pribadi dari penulis. The second is a factual recon. This type of recontext deals or reports an event or incident that really happened. Example are scientific reports, news, and so forth. Yang kedua adalah factual recon, jenis recontext yang menceritakan dan melaporkan sebuah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah laporan ilmiah, berita, dan lain sebagainya. The third is historical recon. This text tells about the history, a life history of a person, character in writing using the third person point of view, namely she, he, it. Dan yang ketiga adalah historical recon. Recontext ini menceritakan tentang riwayat, kisah, atau histori hidup seseorang pada penulisannya menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu she, he, it. And the last one is imaginative recon. Imaginative recon is a text that tells an imaginary story accompanied by details of events. Yang terakhir adalah imaginative recon. Imaginative recon adalah teks yang menceritakan suatu cerita khayalan yang disertai rincian kejadian. Jadi ini adalah contoh recontext jenis personal recon, yaitu pengalaman pribadi penulis yang menyenangkan. Selanjutnya, ini adalah contoh factual recon, yaitu sebuah insiden atau peristiwa yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta dan diceritakan kembali. Kemudian, berikut ini adalah contoh jenis historical recon atau biasa disebut dengan cerita bersejarah, misalnya sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah contoh imaginative recon. Pada teks ini, penulis menceritakan kegiatannya yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata atau hanya imajinasi saja, sehingga disebut dengan imaginative recon. Next, we will discuss some of the vocabulary that often appears in recontext among them. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas beberapa kosakata yang sering muncul di dalam recontext. Di antaranya adalah visit, mengunjungi, trip, perjalanan, holiday, liburan, fun, menyenangkan, explore, menjelajah, vacation, liburan, scenery, pemandangan, excited, bersemangat, view, pemandangan, wonderful, indah, dan masih banyak kosakata lainnya.
Baiklah, itu tadi video saya pada kesempatan kali ini yang sudah membahas mengenai recontext, mulai dari definition and social function, generic structure, language features, hints and example and vocabulary. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.